Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dianiaya, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, adalah kondisi yang kalau bisa kita hindari. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata bahwa orang yang dianiaya itu berbahagia. Tentunya yang dimaksudkan bukan sembarang aniaya, sebab ada kata keterangan oleh sebab kebenaran. Ada orang yang sering tidak masuk kerja karena mengikuti kegiatan gerejawi lalu dipecat. Itu bukan bahagia, tetapi salahnya sendiri karena tidak memahami firman Tuhan dengan benar dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, jika kita memahami firman Tuhan dengan benar dan menghidupinya dengan ketaatan yang bertanggung jawab, tetapi dampaknya dianiaya, karena apa yang kita lakukan itu menjadi ancaman bagi orang yang suka menikmati dosa, kita tidak perlu kecewa, putus asa, apalagi sampai kehilangan iman. Sebab kita justru adalah orang yang berbahagia. Tuhan Yesus berkata bahwa orang seperti itu yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang dimaksud bukan hanya nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan dan semua penderitaan kita sudah berakhir, melainkan juga saat ini bagaimanapun situasi dan kondisinya, termasuk jika kita sedang dianiaya karena kebenaran. Allah hadir memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga kita bisa menanggung semuanya dengan sukacita dan keluar sebagai pemenang. Paulus, sesudah mengalami berbagai aniaya dan penjara, berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ayub setelah kehilangan segala sesuatu berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Seorang bapak memilih untuk menolak ajakan rekannya menandatangani proyek fiktif, walaupun hasilnya difitnah dan kehilangan pekerjaan. Memang sangat menyakitkan, tetapi Tuhan membuat pemecatan itu menjadi batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Semua itu akan menjadi sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Apakah kita rindu mengalami bahagia sejati? Kuncinya ada pada 8 ucapan bahagia sebagai satu kesatuan yang utuh. Karena itu mari kita bertumbuh dalam spiritualitas yang miskin di hadapan Allah, duka cita yang kudus, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati dan penuh belas kasihan, suci hati, membawa damai, rela menanggung aniaya karena menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan ketaatan yang bertanggung jawab. Amin.